budaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua, salam bahagia. Bapak dan Ibu sekalian, berterima kasih kami atas kunjungannya Bapak Ibu Kementerian Ketenagakerjaan. Tentunya aliansi sejuta buruh yang dikomandani oleh teman-teman konfederasi, baik federasi yang bergabung dalam aliansi aksi sejuta buruh, pasti ingin menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan rencana kebijakan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tentunya amanat dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023, sebagaimana kita ketahui bersama, Bapak Ibu sedang melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan di Mahkamah Konstitusi kita belum dapat info putusannya nanti yang terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan itu seperti apa, kita belum menerima dari hasil putusannya. Tetapi melihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, karena ini sudah disahkan dan berlaku sejak ditandatangani, tentunya Bapak dan Ibu juga kita harus melihat sama-sama bahwa ada beberapa yang harus kita perbaharui dalam peraturan pemerintah. Tadi sering disebut-sebut oleh teman-teman, baik itu di dalam PP 35 khususnya ahli daya dan PP 36 yang kaitannya dengan upah minimum. Untuk hal tersebut, Bapak dan Ibu, kami memohonkan kepada Bapak apa-apa saja yang akan dipesankan kepada kita akan menerima dulu hal-hal yang akan diceritakan kepada kita. Silakan Pak Jembur yang akan memulai terlebih dahulu. Monggo Pak Jembur. Terima kasih. Selamat siang, saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Presidium ASP itu didiskusikan soal upah yang tidak biasa. Jadi kita berangkat dari perlunya menghadirkan keadilan pertama, yang kedua perlunya memastikan bahwa kesenjangan antar wilayah di NKRI itu semakin sempit, karena kita berkuar-kuar bicara NKRI, tapi faktanya ada wilayah-wilayah yang jauh tertinggal dari sisi pengupahan, dan ada tempat-tempat yang walaupun masih kurang layak sebetulnya kalau dibandingkan dengan angka-angka makro statistik PDB dan sebagainya. Jadi kita pertama mau meriset dulu, bahwa kenaikan upah itu titik nolnya dimulai pada hari ini, saya kira begitu, pada usulan kita. Itu kita sepakat bahwa dan angkanya moderat, saya rasa bahwa kita harus punya PDB upah minimum nasional. Ini kira-kira yang menjadi titik tengah dari kesenjangan antar wilayah. Jadi ada tempat-tempat yang masih di bawah 2 juta misalnya, itu harus ditarik minimal dia menjadi 3 juta. Dan faktanya itu bisa terjadi. Kemudian ada juga daerah yang cuma sekitar 3 juta, tapi faktanya PDRB di wilayah itu tinggi sekali, bahkan lebih tinggi dari daerah misalnya di Riau. Di Riau itu kalau nasional itu pendapatan per kapita kita 5,9 juta. Nah itu di Riau ini sampai di Kepri ya, itu sekitar 11 juta. Tapi gajinya hanya 3,2 juta. Jadi harusnya ini bisa 5 juta atau bisa 6 juta gajinya kira-kira. Jadi artinya orang mengeruk kekayaan, perusahaan mengeruk kekayaan begitu besar di daerah itu, tapi tidak dibagikan secara adil kepada para pekerja. Itu kira-kira itu konsepnya. Kemudian juga di Riau itu 12 juta per orang per tahun, per bulan. Tapi gajinya hanya 3 juta kira-kira gitu. Jadi kan tragis gitu. Jadi wilayah yang menghasilkan PDB begitu tinggi, kita tahu dari Kabul dan sebagainya, dan ini hanya benar-benar kita minimal dalam teori, kalau kita riset dari ulang lagi, minimal dia tuh sama dengan PDB nasional, sudah bisa sama dengan PDB nasional, yaitu 5,9 juta atau bahkan lebih sebetulnya bisa, karena penghasilannya luar biasa. Tapi ada juga seperti NTT memang mungkin produktivitas ekonominya kurang, dia hanya bisa 1,2 juta lah kira-kira. NTT di sini 2 juta. Nah ini kita tarik menjadi setengah dari PDB itu kira-kira 2,9 juta. Nah pertanyaan dari mana produktivitas ini? Kita kalau bicara bantuan subsidi upah itu banyak kan uang dikumpulkan, ya udah
kita bantu biar kegiatan ekonomi di NTT juga tumbuh. Kalau begini terus nggak akan tumbuh terus di daerah yang. Nah kalau kita start dengan satu formula yang standar gitu ya, soal ekonomi, kemudian tambah inflasi, tapi startnya nggak diperbaiki, ya makin tertinggal. Jadi yang sudah tinggi akan makin cepat, yang cuma 2 juta naik, makanya harus ada keberanian, dan itu tidak masalah. Ya kira seperti itu. Dan selanjutnya nanti bisa dilebihkan. Di sini teorinya barang siapa yang intinya upah minimum provinsi dulu ya. Tapi untuk kabupaten juga sama, kita lihat PDRB-nya. Tentu pendapatan domestik regional di provinsi dan pendapatan domestik regional di kabupaten. Jadi kalau provinsi itu kita upah minimum provinsi itu minimal dia 2/3 dari PDRB per kapita per bulan. Jadi kalau ada yang misalnya situ 8 juta PDRB-nya katakan PDRB 9 juta, dia kalau 2/3-nya berarti dia 6 juta UMP-nya. Tapi kalau yang 12 juta, dia seharusnya kalau 2/3-nya itu bisa 8 juta ya, kalau 2/3 dari ya 8 juta, bisa 8 juta, tapi ini negosiasi lah. Di sini baru terjadi negosiasi Dewan Pengupahan di tiap provinsi itu bisa diskusi, Pak kita ini layak digaji 8 juta. Kenapa kita harus 6 juta? Karena apa? Ya kita kalau banyak orang makin punya uang kan senang, teorinya kan gitu. Kenapa sih sulit banget sama rakyat gitu loh? Gitu kan, itu disitulah Dewan Pengupahan Provinsi berfungsi, ya negosiasi. Jadi tetap kita memberikan ruang kepada, tapi udah cukup Pak Joko, kira-kira begitu. cukup susah pegangnya. PDRB. Buat apa kita di belakang? statistik kita untuk menghasilkan angka-angka ini kalau nggak dipakai? Apa sih PDRB, PDRB kabupaten semua kumpul itu. Tapi kita nggak pernah pakai. Buat apa? Karena itu kita teman-teman di ASB mendiskusikan kemungkinan itu kita gunakan untuk padahal ini yang paling adil, karena ya faktanya daerah itu memang menguntungkan dengan apa. Nah untuk upah sektoral kita juga di sini sebut bahwa upah sektoral satu wilayah harus disesuaikan dengan PDRB per kapita pada sektor tersebut. Jadi misalnya satu wilayah berapa sih sektor otomotif, kita lihat berapa orang yang bekerja di otomotif, berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa seluruh perusahaan otomotif itu memproduksi rupiah dibagi dengan jumlah orang yang bekerja. Itu ketahuan nanti PDRB per kapita, bisa jadi dia tinggi, bisa jadi juga wajar. Nah jadi itu di situ negosiasi antara upah sektoral. Kemudian ada lagi di sini upah industri, itu tentunya di skala pabrik ya. Orang udah tahu persis misalnya di Toyota dengan di Honda, mungkin dengan di logam di elektronik itu masing-masing. Tapi ketika upah sektoral yang dapat, bisa jadi dia lebih tinggi lagi upah industri itu pada level diskusi antara pimpinan serikat buruh dengan masing-masing perusahaan. Kemudian ada lagi di sini upah minimum UKM. Nah UKM ini juga harus hati-hati betul karena dibedakan antara kumuh dan berpenghasilan, kumuh dan pendapatan. Seringkali kita kejebak orang daerah kumuh pendapatannya rendah, padahal ya banyak UMKM itu ternyata dia menghasilkan banyak kok. Misalnya dicek di warung-warung agal misalnya, itu omset itu bisa gede loh. Jadi pemerintah sebenarnya cek berapa sih ngasih upah ke pekerjanya itu gitu. Iya sesuai nggak? Kalau warung Padang memang sudah ada kan, dia pakai upah bagi hasil ya. Nah, barangkali bisa juga kalau yang lain kita pakai upah bagi hasil, jadi lebih fair juga. Jangan mentang-mentang UMKM, kumuh, wah kelihatan nggak ada duitnya, padahal duitnya banyak. Oh, bengkel apa? Bengkel apa? Smoring. Banyak itu perputarannya luar biasa. Nah, kayak gitu-gitu mulai itu dan nanti dia tugas negara lah menurut saya. Jadi kira-kira itu Pak. Jadi kita mengusulkan ini riset dari ulang. Saya rasa pemerintah DKI juga dulu pernah naik 42%, tiba-tiba kan. Zaman yang amat berhormat Pak Jokowi dulu, waktu itu saya mengagumi dia, menaikkan upah 2013 atau 2012 itu naik 43%. 13 2012 ya. 12. Itu naik, nggak tahu dari mana dapat yang tinggi.
bisikan dari malaikat mana keluar, DKI naik 43%. DKI gubernur. Waktu jadi gubernur. Gubernur aja dia memang pantasnya. Oh, gubernur. Nah, artinya kalau itu bisa di reset itu di titik nol lagi lah gitu. Nah, titik nol di NTT berubah dong. Titik nol di Riau kita rubah. Titik nol di Banten, titik nol di Jawa Barat kita rubah. Kenapa? Saya itu yang amat hormat Bapak Heru, mudah-mudahan bisa dibantu ini. Secara formal berterima ya. Abadikan dulu. Terima. Ini yang sakral, jadi harus disimpan boleh tolong simpan. Ini yang diserahkan. Dikasih map, ini saya udah diterima. Mapnya nanti ya diusul. Kasih map, Lip. Diusul ya. Pak, yang lain ada? Saya gini Pak, kami menambah saja dari Pak Dun. Kebetulan kan AS ini terdiri dari banyak apa namanya Sekte. federasi. Iya, benar. Hari ini bingung saya. Kepala sekte. Ya. Bahaya kali sekte. Jadi vlogger semua. Jadi kebetulan dari kami KSPS itu kemarin mengadakan apa namanya khusus penasehat tentang upah. Ada beberapa hasil di situ. Pertama, memang kita Dari Belanda ini kirim. analisa dan Gandumnya dari Rusia. diskusinya ketum ya dari koordinator dari ketum KSPN dia juga sebagai koordinator KSB ya kerja. Nah ini juga Jangan cuma Luhut yang akan jabatan. ya hasil dari rapat KSB yang boleh kita coba evaluasi di konvergasi ya. Nah pertama untuk penalaran per kapita itu dia di situ semua Pak. Memang mungkin itu pasti ada kalau kita lihat itu jangka apa namanya jangka menengah ini lah ya karena kita juga realistis dengan pemerintahan yang sekarang yang nggak punya ide ya kan angka-angka yang dahsyat itu akan apa namanya jadi pecahan lagi ya padahal angka yang per kapita itu minimal itu 5,9 itu sebetulnya wajar karena itu hanya 25% dari pendapatan per kapita nasional ya dari PDB artinya sangat jomplang pendapatan itu. Nah buruh itu harusnya minimal ada di 50%. Kalau nggak di rata-ratanya 20 kalau keluarga 4 total ya 20 jutaan. Oke. Ya 10 masih tinggi oke lah kita pakai yang itu aja. Ya itu aja. Nah tapi kita juga realistis. Ya. Karena ini supaya kita punya alat yang sangat kuat. Itu kami minta untuk upah minimum tahun 2024 ya, itu kita apa namanya kita pakai keinginan pemerintah sendiri ya yaitu pertama rumusan tentang inflasi dan pertumbuhan ekonomi ya di situ kan itu kan hanya mempertahankan nilai rupiah kurang lebih ya nilai rupiah dan nilai daya beli tahun berikutnya supaya tidak turun itu kurang lebih ya jadi inflasi tambah kita ekonomi lalu pemerintah juga maunya seperti itu PP 78 itu ya, sekarang kita ikut sama pemerintah yang ya oke kita coba ikutin aja seperti itu ya. Nah yang permen kemarin kan seperti itu juga kan hanya TE nya itu dikasih faktor
Ya kan? Alasannya apa? Dia faktor kan nggak jelas alasannya. Faktor Apa? yang jelas ya apa lah. Ya anak bojo. Iya. Anaknya bojone. Iya, apanya, tapi kan kalau ekonomi segitu kan. Itu ya, itu untuk masalah upah minimum. Jadi kita komplit lah, nggak pakai itu ya kan. Kemudian yang kedua, upah sektor itu kami minta untuk dihidupkan kembali. Karena nggak mungkin, kita juga nggak egois, kita juga mikirin kali bikin UMKM kan, usaha kecil mikro itu, usaha mikro kecil. Itu nggak mungkin dia menggunakan uang yang sama dengan perusahaan yang menengah besar. Gitu. Itu sektor itu sebenarnya di situ. Filosofinya itu. Nah, hanya saja kemarin kan menurut saya ada salah bahwa sektor itu otomotif, tambangan, tekstil, apa dibilang kan otomotif juga ada perusahaan besar, ada perusahaan yang punya mesin bubut 1-2. Tekstil juga ada perusahaan yang kecil, ada yang besar juga tuh, seperti di Bandung itu apa namanya itu? Atek udah layak. Atek, apa itu gede-gede itu. Ya kan? Gitu loh. Jadi itu nggak bisa, makanya sebetulnya harusnya itu menggunakan kriteria sektor itu yang besar, maksudnya ya sektornya yang yang perusahaan kuat lah ya, yang gede itu jangan ikut upah minimumnya sekarang, karena mereka bahasanya ya kan saya tidak melanggar undang-undang. Upah minimum yang misalnya di 5 juta ya, padahal dia mampu membayar 10 juta. Kalau kita analisa itu, faktanya dia turun lah. Memang masih lebih besar, ada 6, 7, 8 gitu. Tapi sebenarnya dia mampu lebih. Nah itu pemerintah yang harus mengatur. Gak bisa pengusaha tuh diserahin buruh yang pengusaha suruh berunding. Ya pasti menang pengusaha lah. Usaha udah segitu, kamu silakan aja. Apalagi kita punya bonus demografi itu Pak. Ini nggak benar, pemerintah harus ngerti yang kayak gitu Pak. Ya itu yang kenapa upah sektor itu harus ada. Gitu. UMKM yang perlakukan. Jangan sekarang UMKM tuh kerja di situ hanya gajinya tuh kadang-kadang 500, 700, 1 juta paling gitu. Kalau gede paling gede mana 1 juta paling. Tapi pemerintah kan membiarkan itu. Ya gimana pemerintah itu? Kalau perlu kan APBN dibantu mereka itu kalau perlu. Sehingga gaji itu kalau perlu naikin tambah 1 juta kayak berapa itu. Bahwa menggunakan kalau KHL-nya masih belum bisa ya fisik minimum dulu. Ini kan nggak jelas. Biarin aja. Yang gede dibiarin bertarung sendiri yang gede lah. Itu kenapa sektor ada juga. Itu yang kedua, yang ketiga itu kan ada kewajiban struktur skala upah susu. Ini kan nggak pernah dijamah ya. Kan saya susu nggak dijamah ya. Kali sekali susu itu. Nggak pernah ya hanya di undang-undang saja. Gitu. Ya memang susu ini Pak. Ya, yang besar sebetulnya. Susu aja bilangnya begini. Susu. Ya, kalau saya memang segini. Ada yang lebih gede. yang gede saya bilang yang gede nggak kejamah, yang gede ya kan. Iya itu harusnya Pak. Karena yang besar-besar itu kan supaya tidak turun ke bawah. Itu sosial harus diberlakukan. Dan itu menurut, karena kami juga mengundang kemarin salah satunya adalah Profesor Dr. Payaman. Ya, bagus. Kalau sudah dia udah paham. Apa kata dia tentang struktur skala upah ini? Struktur skala upah ini kalau memang harus diberlakukan untuk perusahaan yang besar tadi ya, unggulan lah bahasanya, unggulan. Di mana kata dia, angka yang paling minimal untuk susu itu 20%, angka terendah ya. Kan kalau upah itu kan ada
upah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai yang selanjutnya kan, upah terendah yang kerja 1 tahun, 0 sampai 1 tahun misalkan, upah terendah harus di atas 20% di atas upah minimum. Upah minimum sektor yang ada di situ. Misalnya upah minimumnya 5 juta, dia memulai susu itu harus mulai dari 6 juta. Itu Pak Yaman loh Pak yang ngomong, mantan Dirjen Operator, ya kan, mantan di sini. Kenapa kita mengundang itu? Karena pada saat menjabat dia nggak bebas, ya kan? Sama dengan Pak Heru. Pak bebas juga pejabat. Sebetulnya begitu, setuju dengan omongan kita. masih ya. Kita juga malu ya, orang mengacari itu dari staff naik untuk jadi direktur, jadi setengah mati. Tiba-tiba harus berlawanan dengan pimpinan, langsung diturunin ya. Kita maklum lah gitu, ya kan? Kecuali bentuknya gila. Yang makin gila diangkat. Ya kan, iya. Kalau gila, ya. Kalau sekarang kan, Bentuknya normal. oke. Nah, makanya kami ingin kasus itu sesuai itu. Kenapa? Filosofinya ada Pak. Saya pikir kenapa dia 20%? Filosofinya jelas. Kalau yang tengahnya upah minimumnya 50, di angka sama dengan UMP, terus naik sekian tahun, tiap tahun dia harus membuat susu. Nah, itu dia. Akhirnya jadi sundulan, bukan susu lagi. Iya. Beda sundulan sama susu itu. Kenapa 20%? Misalnya 5 juta, ya, ini 6 juta. Ada filosofinya. Tahun depan naik, misalnya upah minimum naik jadi 5,3, dia masih tersentuh, masih berlaku. Tahun depannya naik lagi, bisa 2, 3, 4 tahun tidak tersentuh. Memang tahun kelima harus ada evaluasi lagi. Tetap 20% lagi kan gitu ya kan? Dia harus rajin disentuh itu. Senang Ya, filosofinya itu. Kalau minimum ya. Bayanti tahan. Tidak akan tiap tahun jadi pas bulan. Ya, itu yang sekarang terjadi. Ada Bawaslu. Ini harus ada Pak terobosan. Ya, bayangkan ya, kita ini demo setiap tahun. Itu upah minimum kan sebetulnya 0 tahun. Lah ini kan sudah di atas. Per tiap September Yang ya. demo itu Pak. Bareng musim mangga. Iya Pak. Kalau musim mangga pasti mau. Oke ya, makanya tadi itulah pendapatan per kapita itu harus dijadikan dasar untuk kondisi seperti ini, untuk yang sekian tahun ke atas supaya dia ada pemerataan. Upah minimum kan kalau kita ngikutin jalan pikiran pemerintah safety net, yang nggak naik hanya menyesuaikan nilai rupiah. Naiknya di mana? Naiknya itu di jumlah item tadi. Makin ekonomi makin bagus, itemnya yang misalnya tadi 64 ini udah 10 tahun loh Pak. Udah dirubah-rubah loh, ya kan? Harusnya sekarang pun udah 126 seharusnya. Itu udah 10 tahun. Untuk kualitasnya diubah, kualitas. Ya, itu kan nggak lucu kita tiap tahun semua itu. Coba kalau misalnya, ya memang harus punya visioner lah. Pemerintah itu mengatur rakyat itu. Masa kita yang lebih pintar? Ya mohon maaf ya kalau agak sombong sedikit. Gak apa-apa, boleh. Aman. Pasang aja. Sebenarnya pintar semua. Tapi karena jadi pejabat. Karena jadi pejabat, ya otaknya mati semua. Kira-kira begitu. Ya itu dari kita. Ya, Rudi. Ya, terima kasih. Saya singkat aja gini. Pertama, saya kira Pak Heru dan jajaran yang hadir di sini segera aja jadwalin sama menteri, itu sama jajaran menteri. Ya, mau dirjen mau apapun semuanya dikumpulin lah biar kita presentasi dengan benar, gitu ya, tentang masalah upah itu. Prinsipnya begini, soal masalah upah itu, saya kira harus ada perombakan total dalam sistem pengupahan di Indonesia. Sistem pengupahan yang berlaku sekarang itu jelas menunjukkan tidak adil dan tidak menjawab masalah tentang yang ada dalam pengupahan. Misalkan kita ngomongin tentang disparitas upah dengan rumusan mau PP 78, mau PP 36, mau permen 18, mau permen karet ya, itu kagak menjawab tentang masalah disparitas upah. Disparitas upahnya terus akan terjadi. Dan ngitung upah kita itu hanya ngitung survei yang nggak ada hubungannya dengan tenaga kerja yang dihasilkan oleh buruh.
ya, dengan produksi yang dilakukan oleh buruh itu nggak ada hubungannya. Tiap tahun kita sibuk survei, gitu, ngabisin duit menurut saya, gitu ya. Maka tadi sudah jelas ya menurut kita. Terus lagi tidak ada pemerataan. Jadi kalau pemerintah itu mau ngomongin pertumbuhan ekonomi supaya ada sejahtera, nggak akan mungkin sejahtera buruh dengan sistem cara menerapkan upah yang seperti sekarang. Gitu ya. Banyak lain lah soal ngomong tadi, apalagi ngomongin soal masalah NKRI, ngomong di mana-mana NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar, pret semua kan gitu, nggak ada gitu. Karena apa? Antara di satu daerah, contoh bayangkan, orang memproduksi sepatu di Pati dengan di Tangerang ataupun di Brebes yang paling dekat itu jomplang upahnya adalah setengah harga. Barang yang dijual itu sama, Pak. Di situ. Maka kita mengusulkan, memang nanti kita presentasi detailnya, datanya bisa kita presentasikan dengan Ibu Menteri dan seluruh jajaran yang bisa kita diskusikan secara rinci gitu ya, kita presentasi. Jadi sistem pengupahan itu harus diubah. Pertama memang pemerintah pusat itu harus punya kebijakan baru namanya sistem upah minimum nasional. Upah minimum nasional itu berlaku di seluruh negeri. Itulah berarti NKRI itu hadir di setiap daerah, ya kan? Jadi pemerintah pusat itu jangan hanya bikin surat edaran naiknya segini gitu, dan itu membelenggu di daerah. Tapi harus ada satu regulasi kebijakan isu dengan upah minimum nasional yang berlaku di seluruh negeri. Ya. Rumusannya dari mana penghitungan upah itu? Pakai PDB per kapita atau pakai PDB nasional, rata-rata PDB nasional kita hitung, dibagi jumlah rakyat, itulah upah minimum. Karena PDB itu sudah kita tahu bahwa itu adalah pasti hasil kontribusi orang yang bekerja dan seluruh yang kita hitung di dalam diri. Jadi PDB itu di situ. Selain itu tadi ada upah dan kalau upah minimum nasional misalkan kita supaya negara ini benar-benar hadir, contohnya di satu daerah yang nggak bisa menerapkan itu, penangguhan diperbolehkan ketika upah minimum nasional, tapi negara yang harus tanggung jawab. Karena yang memberikan izin itu kan pemerintah, negara. Di satu perusahaan dia tidak sanggup menjalankan upah minimum nasional misalkan, karena memang usahanya dan lain sebagainya kan tidak semua sama. Nah, yang memberikan izin dia tidak melaksanakan upah minimum kan pasti pemerintah, ya kan? Nah, maka harus ada subsidi, BSU itu komplit. Jadi bantuan subsidi upah itu langsung kepada orang yang memang, karena upah minimum itu di mana-mana di negara manapun kan sebagai jaring pengaman. Orang nggak dapat menerima upah minimum udah pasti nggak bisa hidup. Nah itu menurut saya detail-detailnya lain tentang upah sektoral harus dihidupkan kembali, ya kan? Rate-nya, penghitungan upah sektoral sangat sederhana. Dalam menentukan upah minimum nggak perlu survei harga cabai, harga telur, harga ikan asin, harga baju yang kualitasnya begana begini, itu menurut saya nggak ada hubungannya. Terus diubah. Saya kira di situ. Jadi usul saya sih gitu, usulannya, masukannya sekedar untuk dijadwalkan. Kita tunggu jadwalnya gitu. Saya kira kita bersedia untuk mempresentasikan. Kawan-kawan ini jago-jago konsep semua, pasti bisa lah gitu. Kalau sekarang nggak ada ngomong semua, nggak ada habisnya Pak. Intinya bahwa tuntutan kita Pak datang ke sini itu adalah salah satunya adalah untuk kenaikan upah minimum tahun 2024 itu Bu Menteri mengeluarkan diskresi seperti 2023 karena nggak bisa digunakan PP36 itu mandul Pak. PP36 itu mandul gitu. Ya, jadi harus ada diskresi baru. Rujukannya dari mana? Dari PDB per kapita aja menentukan upah minimum itu. Itu saja dari saya. Pak Joko mau bicara? Pak Joko silakan. Enggak nunggu kabar dari Bu Menteri. Udah cukup. Saya mau nambahkan, saya mau nambahkan, betul saya nggak panjang lebar karena ya sama Pak Heru gitu, Pak Heru juga tidak punya kewenangan juga untuk kemudian memutuskan kan, melahirkan ada satu keputusan. Jadi menambahkan saja Pak Heru dari yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan itu terkait Permen nomor 5 tahun 2003 tentang penyelesaian waktu kerja dan pengupahan. Di mana ini kita sudah tahu sudah dapat itu ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM terkait dengan permen itu, di mana Komnas HAM sendiri itu GSBI, ada SPN di beberapa serikat yang mengorganisasikan di sektor TSK, gitu ya, sektor TSK kita ada melaporkan, ya, mengajukan ke Komnas HAM
terkait dengan apa namanya terbitnya permen itu dan juga pelaksanaannya, ya, dimana ini bukan soal potensi, tapi sudah ada praktek. Bahkan Pak Heru perlu tahu, itu ada satu pabrik di Jawa Tengah itu yang mengadopsi isi dari permen itu masuk dimuat di dalam PKB mereka, ya. Itu berdasarkan temuan dari gajimu.com, kayak gitu. Itu dimuat di dalam PKB sehingga itu akan menjadi kemudian apa namanya jadi satu kesepakatan di mana setiap ada krisis gitu ya, ada apa namanya krisis global yang berdampak terhadap produksi, itu otomatis ya akan terjadi ada namanya pemotongan upah. Sementara krisis ataupun dampak krisis terhadap produksi itu kan klaim setiap perusahaan, karena di dalam permen tidak mengharuskan, tidak mewajibkan perusahaan itu melaporkan atau menunjukkan laporan keuangannya akibat dari dampak apa namanya krisis tersebut. Ini sangat merugikan sekali. Di Jakarta juga demikian, kemarin juga buruh di Thailand per Juni kemarin. Kenapa itu jadi persoalan? Karena di dalam permen itu tidak mengatur batas waktu berlakunya, karena di dalam ketentuan penutup permen tidak mengatur batas berlakunya. Tapi di dalam batang tubuh hanya mengatur masa kesepakatan tentang pemotongan upah itu selama 6 bulan, maksimal adalah 6 bulan. Dan itu sangat merugikan buruh. Jadi sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM ya melalui Pak Heru meminta kepada Ibu Ida Fauzia untuk mencabut segera Permen nomor 5 tahun 2020. Kenapa? Karena buruh di sektor TSK, sektor TGSL itu yang dirugikan. Itu mereka yang dirugikan, mereka yang terus-menerus dipukul upahnya, gitu ya. Sementara mereka juga sektor TGSL atau sektor TSK itu penyumbang nilai ekspor salah satu yang terbesar di dalam non migas. Gitu. Tapi mengapa upah buruhnya yang terus-menerus ditekan, dipotong seperti itu? Itu mungkin Pak Heru. Ya mungkin akan segera nanti ada Komnas akan menyampaikan hasil dari kajian maupun juga rekomendasi mereka terkait dengan soal Permen nomor 5 atau 2020. Demikian mungkin saja. Ini saya sih ini aja, kita memberikan usulan. Ini contoh yang sudah dibuat oleh teman-teman KSPSI. ASB. Ya, ini kebetulan supaya inilah sebenarnya ini rumusan-rumusan yang dibuat oleh teman-teman ASB. Hanya mungkin karena tangannya yang jahil jadi disebut ada KSPSI. Tapi inilah saya salah satunya. Ini adalah contoh usulan supaya buruh ini betul-betul hidupnya bermartabat, sejahtera, ada yang lain-lain itu. Jangan dia juga penyumbang yang terbesar pajaknya atau bisa ada yang lain-lainnya, supaya juga diorangkan dengan situasi dan kondisi yang supaya semua mengaminkan kan. Amin semua, amin. Ya, seperti Aceh. Ini kan Amin semua. Ini kan harusnya kenaikan harus 29,2%. Ada Prabowo sama Ganjar, amin aja. Kita kan amin, kita ngomong amin. 5, Kalau kita kan amin. ini harusnya pakai inflasi kan gitu. Nah, ditambah, jangan udah yang ini. Sumut ini jadi 29,20. Sumbar itu 7,95. Jambi itu 43, ini kenaikannya, persentasenya kenaikan, angkanya ya angka dari 3.504.000 menjadi persentasenya ini ditambah. Nanti baca Pak Heru aja. Ayo nanti suruh baca Pak Heru. Ini contoh yang harus nanti Jakarta tertinggi nih DKI itu 5,9 juta sekian. Kenaikannya 20,77%. Amin. Kenapa? Ya ini supaya sama-sama kita pikirkan, jangan sampai nantinya gini, Menteri mengeluarkan karena berkaitan dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jangan nanti tumpang tindih, ya harus disesuaikan supaya
buruh itu betul-betul dimanusiakan supaya sejahtera. Amin. 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 Nah, Jadi kalau saya baca nanti Pak Heru, inilah usulan-usulan contoh yang agar pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja, soal Menteri Tenaga Kerja mau mengundang Menteri Keuangan dan yang lainnya secara menghitungnya, tapi inilah yang sudah kita rumuskan dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Yang berikutnya saya meminta agar Bu Menteri mempersiapkan apa, kita tunggu sampai besok Bu Menteri besok pulang gitu. Kita tunggu dan kita sekaligus presentasi soal presentasi soal upah supaya kita menjelaskan ini gitu loh. Pulangnya Februari no. Lama banget. Pulangnya besok. Jadi supaya gini Pak Joko tidak membebani Pak Heru, Pak Pret yang lain-lain. Kan Pak Pret. Segala ngomong baru. Supaya ini kita betul-betul diperhatikan apa yang sudah menjadi rumusan Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini betul-betul dilaksanakan oleh Menteri Tenaga Kerja dan dari tingkat pusat sampai bawahannya. Nah, itu kita harus rumuskan ke depan agar dari kementerian sampai dinas-dinas itu harus bersinergi, jangan nanti di atas di bawah dikasih, di atas nggak ada gitu. Apakah antara menteri dengan dinas daerah dari tingkat 1, tingkat 2 itu nggak ada hubungan atau saling memberikan laporan bahwa di daerah ini ada persoalan ini, di tingkat pusat harus ada, tapi nyatanya nggak ada gitu. Apakah karena dengan adanya otonomi daerah atau apa? Kan ini juga harus kita sama-sama pikirkan, kita bicarakan agar kita sama-sama, ayo kami bukan karena alergi dengan segala macam aturan ini, tapi kami juga sebagian dari bangsa ini ingin sumbangsi terhadap persoalan yang ada supaya ketentraman, kenyamanan dunia usaha maupun teman-teman bekerja tidak juga baru memerem aja, aduh saya nanti ditambah kontrak saya enggak ya, membayar enggak kan gitu. Inilah yang harusnya enggak pernah jadi mimpi indah. Mimpinya selalu seram terus. Besok masih kerja enggak ya Mbak? Inilah sebenarnya yang menjadi pemikiran kita. Gini lain Pak, sedikit itu begini Pak Heru. Tahun 30 waktu Bung Karno diadili di pengadilan Landgraf dan pidatonya begitu dahsyat dan dasar-dasar kita merdeka, dinyatakan bahwa upah buruh saat itu adalah 7 sen per hari untuk laki-laki dan 45 sen per hari dan perempuan. Nah, harga beras saat itu adalah 7 sen per kilo. Jadi kalau diibaratkan pada waktu itu yang dianggap kita itu terjajah, bisa beli upah buruhnya itu 6,4 kg beras. Zaman Landgraf. Tahun 90 tahun yang lalu, berisik. Wah, Indonesia terjajah. Kenapa? Ini contohnya, beli beras juga bisa 6,4 kg. Ada pensiunnya juga waktu itu. Sekarang, Pak, kalau dikonversi upah buruh untuk beli beras, untuk mendapatkan 6,4 kg per hari beras, itu gaji harus 2,5 juta. Bapak silakan hitung. Harga beras 13.000 kali 6,4 kali berapa? 1 bulan ketemunya akan 2,4 sampai 2,5. Kalau berasnya 15.000, lebih gila lagi. Beras sekarang udah 14.000 kok. Jadi wajar dong kalau sudah 92 tahun 92 tahun sudah dipidatokan oleh yang amat terhormat Bapak Presiden Soekarno ini, proklamator kita. Sekarang 70% udah nggak ada lagi masalah. Apa? Enggak, tapi harganya sama. Kita cuma wajar kalau kita minimumnya nasional tuh 3 juta tuh wajar. Itu baru naik 400.000, 100.000 dibandingkan 92 tahun yang lalu nilainya. Nah, ini yang kita harus samakan. Jadi arti kemerdekaan itu betul-betul dirasakan. Itu kalau yang upah 3 juta. Sementara Pak Arief bilang, teman-teman bilang ada yang 1 juta, ada yang 700.000. Guru honorer aja yang bantu mencerdaskan kehidupan bangsa ada cuma 200-300.000 kan. Ini sontoloyo semua ini Pak. Jadi Bapak mudah-mudahan bisa menjelaskan para pengambil. Nah, kan
Jadi tolong ini betul-betul kita serius banget di sini Pak. Kita Supaya disampaikan mengabdi kepada untuk bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang pada Terima kasih. Saya jadi kan ada beberapa. ini penutup. Kameranya mana? Ini sudah membantu Bapak jadi moderator. Jadi saya ada beberapa poin yang teman-teman mungkin lupa saya coba ingatkan. Yang pertama terkait masalah eksistensi Permenaker nomor 5 tahun 2023. Nah, itu kan harusnya kan kemarin kita demo itu Pak minta dicabut. Nah, bagaimana statusnya itu? Apakah dicabut sudah tidak berlaku atau bagaimana dalam forum saya tanya? Yang kedua tadi teman-teman menyampaikan konsep terkait masalah upah ini menjawab bahwa ASB itu bukan demo Pak. Kami juga punya konsep gagasan upah. Karena kenapa? Ya kan? Mari kita adu gagasan. Jadi tidak perlu Kementerian Alergi melihat kita sebagai buruh oposisi yang manut-manut dengan rejim diikuti tapi nggak benar, ya kan? Mending yang badung-badung sekali seperti ini tapi kasih konsep benar itu diikuti. Harusnya begitu. Kenapa saya bilang begitu? Masa pengusaha dikasih tax holiday segala macam tax holiday, ya kan belum lagi diputihkan pelanggarannya 3,3 juta hektar. Sementara pengusaha kecil diberikan penangguhan upah, dia yang ditahan, gaji buruhnya dipotong. Ini negara mau apa kalau tidak adil? Dan ini kita perlu political will hari ini dari kita semua yang ada di sini. Iya betul, saya tahu. Ya ini kan, iya, ini pasti nanti sampai ke Bu Ida karena dia nonton ini live. Karena ada live. Jadi Pak Heru kita paham posisi-posisi beliau ini. Justru Ibu Menaker harus terima kasih ada beliau ini. Dia kan mau menerima kita, coba kalau enggak ribut di depan tadi, ya kan? Jadi Bu Menteri yang meninggalkan kewajibannya, entahlah dia ke Brunei, ke luar negeri mau ngapain, itu whatever lah. Dia sudah diwakili oleh dia punya pejabat-pejabat yang siap bertanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi kita gitu. Nah, jadi tolong konsep-konsep keadilan ini yang kita tawarkan itu tolong benar-benar disampaikan dan kita siap. Itu tadi kita minta jadwal, ya kan? Nah, ada beberapa di sini mungkin anggota PKS tapi belum tentu bisa bersuara lebih besar karena mereka hanya minoritas di dalam. Nah, kami inilah yang mendukung minoritas-minoritas ini biar menjadi mayoritas. Pendapatnya nanti di depan publik dan di mata seluruh buruh Indonesia. Jadi siapa sebenarnya yang berjuang untuk kaum buruh untuk mewujudkan upah layak gitu loh. Gitu kan? Jangan seperti hari ini misalnya terjadi disparitas upah yang cukup jomplang, ya kan? Misal di Kalimantan Timur, ngapain dia digaji di sana 3,9 juta, sementara mereka di sana itu industri pertambangan yang hari ini menang banyak gara-gara harga batu bara naik segala macam. Kok mereka upahnya kecil gitu loh? Nah, itu kan ditekan jangan barometer Jawa terus repot kalau begini Pak. Kasihan negara-negara yang punya negara-negara wilayah-wilayah kita provinsi-provinsi yang punya sumber daya luar biasa dikerok habis-habisan buruhnya terperana. Jadi harus ada keadilan upah bagi seluruh Indonesia dan upah nasional dan itu tadi aliansi asasi serikat buruh siap berdebat dengan ini maksudnya adu gagasan kan kita diskusi toh diskusi cerdas gitu loh ya kan. Nah itu saja barangkali dari saya Pak. Terima kasih. Dan kedua lagi tambah tolong Kemenaker dan Mendagri jangan lagi keluarkan surat edaran karena itu sangat mempengaruhi konstelasi perlawanan buruh di daerah. Karena pasti ditentang habis-habisan dan itu yang merusak eksistensi bupati maupun gubernur dalam hal ini terkait masalah keupah. Ya orang berhak mau menaikkan sesuai nanti yang ditawarkan tadi PDRB-nya gitu kan mau mensejahterakan ini gara-gara surat edaran mereka nggak berani takut dipecat gitu loh. Itu yang tolong. Jadi kami mengingatkan kalau sampai itu terjadi ada surat edaran dari Kemenaker maupun Menteri Dalam Negeri ya apa boleh buat ribut lagi kita Pak di depan nanti. Ya kan, kita pastikan itu. Begitu Pak ya. Ya kita sih mau cinta damai Pak, tapi tolong kita jangan dipaksa juga. Kalau buat surat itu sebenarnya nggak ada dasarnya. Buat apa gubernur memutuskan kalau dari atas dibatasi kan? Sebenarnya nggak ada. Kita cinta damai tapi beli cinta kemerdekaan. Iya. Ini di NKRI. Oke, saya kira itu Mas Heru aspirasi kawan-kawan yang ada di sini. Silakan Bapak untuk menyampaikan ini. Ini ya, ini bukan atas nama Bu Menteri, tapi ya silakan Pak. Oh, ini udah sampai ke Bu Menteri. Baik, Bapak dan Ibu-Ibu
Yang saya hormati Pak Jumhur, Bu Narto, Pak Damayanti, Pak Daeng, Pak Joko, dan semuanya nggak bisa saya sebutkan satu persatu nih kan. Dari tadi kita melihat bahwa masukan-masukan Bapak dan Ibu adalah berkaitan dengan, kalau kita lihat dominasinya ada di upah minimum kan. Tapi saya akan menjawab mengenai Permenaker 05 dulu. Kalau lihat dari Permenaker 05, Bapak dan Ibu, lihat dari basicing yang ada, tentunya ini sebenarnya tanggal 5 September kan sudah tidak berlaku. Ya. Tanggal 5 September tidak Alhamdulillah. berlaku lagi, karena itu batasannya kemarin kan hanya 6 bulan. Nah itu. Tanggal 5 September udah nggak bisa Oh ya. berlaku. Once nanti perusahaan-perusahaan di sektor yang 4 itu menggunakan itu sudah tidak akan bisa diterima lagi oleh teman-teman instansi ketenagakerjaan di kabupaten kota, karena hanya di situ menyebutkan berlaku 6 bulan. Nah ini yang perlu disadari bersama ketika kita benar-benar menelaah dari Permenaker 05 itu kan basicingnya di situ kelihatan 6 bulan berlaku. Dan teman-teman instansi ketenagakerjaan pun kemarin teman-teman kabupaten kota ini kan pencatatannya dari kabupaten kota. Itu nggak di ketentuan penutupnya nggak ada disebut Pak masalah. Nah, itu di atas, di Iya. pasal Itu di batang tubuh atas, kan, betul Pak? batang tubuh. Nanti ketika nanti Bu Damayanti ingin mengklarifikasi lebih jelas nantinya ya mungkin dari teman-teman dan dari kita akan juga akan menyampaikan hal ini bahwa ini sudah tidak perlu. Nah, surat edaran penting. Sudah tidak Oh, perlu. itu boleh surat edarannya. Ketika Bu Damayanti menginginkan adanya penjelasan lebih khusus, karena ini sudah dilaporkan ke Komnas HAM dengan adanya pelaksanaan ternyata udah masuk ke dalam perjanjian kerja bersama. Kalau masuk ke dalam perjanjian kerja bersama kan teman-teman SP-SP-nya harus bisa harus bisa menyikapi yang ada di perusahaan ini sebenarnya kan hanya dalam kondisional tertentu. Ketika ini digunakan pada saat itu kan memang ordernya agak sedikit terganggu dari indeks PMI-nya, Purchasing Management Information-nya kan waktu itu kan turun terus. Nah, kita hanya berlaku 6 bulan. Sedikit saya menggambarkan Bapak Ibu, itu maunya dari teman-teman dari stakeholder yang lain termasuk kementerian yang lain maunya 1 tahun. Waktu Permenaker 05 itu mau kita temukan, saya nggak mau. Kalau saya lebih setuju ini kalau bisa 3 bulan kemarin Pak, tapi kita ya udahlah karena ini adalah hal-hal yang juga mencermati adanya pemutusan hubungan kerja yang pengakhiran hubungan kerja, data-datanya pun menunjukkan yang tidak menggembirakan, makanya dibuatlah permen itu. Tapi santai Bu Damayanti itu sudah selesai per 5 September kemarin. Saya bicara mengenai upah sekarang nih. Ini gagasannya kan banyak nih. Ada upah minimum nasional. Nah kalau kita bicara mengenai upah minimum nasional, saya teringat waktu saya kerja di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 1997, 1998. Memang pemerintah dulu masih menetapkan yang namanya upah minimum regional. Dulu sebelum kita melihat penetapan upah minimum itu caranya sebelum 70 sen, itu kan Orde Baru dulu menetapkan adanya penetapan upah minimum itu berdasarkan kebutuhan fisik. Bukan ya? Kebutuhan fisik minimum. Kan? Terus berkembang lagi menjadi tahun 90-an itu menjadi kebutuhan hidup minimum. Berkembang lagi menjadi kebutuhan hidup layak sampai 60 komponen sampai 70 komponen yang dulu kadang-kadang kita pusing Pak, paling semuanya kan melakukan survei, teman-teman pekerja melakukan survei, teman-teman pengusaha melakukan survei, pemerintah melakukan survei mumet. Sebenarnya kan harusnya ada lembaga tersendiri yang menyatakan survei ini adalah begini. Nah ternyata dalam perkembangan zamannya Bapak dan Ibu kalau kita lihat PP 78 mengkonsolidasikan apa-apa yang ada di dalam kebutuhan hidup layak dengan adanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena larinya kebutuhan hidup layak itu banyak ke inflasi sebenarnya. Dari PP 78 yang dulu inflasi plus pertumbuhan ekonomi, dulu ini juga sempat ditentang oleh teman-teman. PP 78 pertentangannya juga begitu hebat dari teman-teman konfederasi maupun Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Nah ini begitu PP 78 kita berhadapan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan dalam hal penetapan upah minimum kan harus ada formula. Nah ini kan terjadi PP 36 kita tahu dalam kondisi COVID kemarin ya penetapan PP 36 ini rata-rata kenaikannya pun di angka sekitar 1,5 sampai dengan 3% Bapak dari PP 36. Nah kita juga merenung di pemerintah kita nggak mengabaikan begitu saja Bapak Ibu. Kok begini amat ya? Itu kan terasa itu pada saat di 2021 ya Pak. 2021 dan di 2022 kalau nggak salah ya. Nah di 2023 kita mencoba karena di PP 36 itu kan adanya opsi pilihan mana yang tertinggi di antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah pada saat kita merancang Permenaker 18 sebenarnya kita semuanya hitung-hitungannya
menggunakan hal-hal yang sangat ilmiah juga sih Bapak Ibu. Nah di sini kan yang diusulkan kalau kita melihatnya adalah PDRB. Tentunya kalau PDRB-nya kan ini kan kita melihat dari indeks IRIO yang ada nih. Kalau yang ada dikemukakan oleh Pak Jumur, tapi nggak apa-apa sih. Ini kan sedikit pendapatan per kapita. Kalau kita lihat hubungkan dengan nilai-nilai pendapatan ini kan sebenarnya pendapatan per kapita ini tergabung antara pendapatan yang setiap bulannya didapat dan pendapatan sampingan yang didapat. Nah ini yang harus kita cermati bareng-bareng. Ini tentunya usulan-usulan yang Bapak Ibu sampaikan. Ini nanti kita lebih akan kaji lebih lanjut di Dewan Pengupahan Nasional. Tentunya kan ada wakilnya juga nih. Dewan Pengupahan Nasional itu ada Pak Zainuddin dari KSPI, terus ada Pak Akmani dari KSPSI, dari Pak Trisnur dari KSBSI. Ini semuanya ada perwakilannya. Tentunya kan teman-teman, kalau kita lihat jangan sampai dalam hal penetapan upah minimum itu menggunakan peraturan yang ada di dalam PP 36. Karena Pak, dengan sendirinya kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu mengamanatkan formula penetapan upah minimum kan wajib ditindaklanjuti melalui penyempurnaan PP 36. Nah ini yang menjadi garis besar kita, formulanya. Jadi yang kan dulu tuh kan Bapak Ibu tuh alergi dengan adanya batas atas, batas bawah. Alergi semua nih Bapak Ibu ya. Saya yakin nih alergi semua. Alergi batas atas, batas bawah. Alfa lagi Pak. Dulu. Nah, konteksnya kalau kita mau melihat bahwa PDRB apa sih hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi? Tentunya kan kalau kita lihat angka-angka pertumbuhan ekonomi itu kan sudah dinilai dengan analisa kuat yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik. Bapak Ibu, jangan juga kita menyatakan bahwa lembaga yang benar-benar bisa dipercaya menghitung data itu kita punya yang namanya Badan Pusat Statistik. Nah ini Bapak Ibu kalau kita lihat teman-teman akademisi pakai itu Pak datanya, teman-teman World Bank itu pakai itu, teman-teman Asian Development Bank ADB itu pakai itu juga, pakai Badan Pusat Statistik. Kita pakai itu. Nah ini nanti kan sebenarnya kan kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat Permenaker 18 yang ada, ini kan kayaknya animonya nih Bapak dan Ibu, animonya mudah-mudahan kalau animonya kalau lihat dari Permenaker 18 kemarin kan yang melakukan gugatan itu kan malah teman-teman asosiasi pengusaha ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah saya didukung oleh teman-teman konfederasi dan federasi, mereka melakukan judicial review ke Mahkamah Agung, mereka kalah. Tetap Permenaker 18 itu berlaku. Saya juga punya Bapak Ibu, kalau waktu itu Permenaker 18 digugat oleh teman-teman organisasi pengusaha, terus kalah kita. Ternyata kan kita alhamdulillah atas doa seluruh masyarakat Indonesia kita menang Permenaker 18. Nah, apa yang harus kita patut kita benar-benar kaji apa yang diusulkan oleh teman-teman sekalian kaitannya dengan PDRB. Sebenarnya juga kita dalam konteks hitungan PE itu mempersunting atau mengambil dari data PDRB sebenarnya. Ya, itu kan sebenarnya kalau nilai alfa 0,1 sampai 0,3 itu kan sebenarnya bicaranya adalah berapa sih yang disumbangkan terhadap penyerapan tenaga kerja atas pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya kan itu yang dihitung Pak. Itu alfa itu 0,1 0,3. Alfa 0,1 0,3 hitungannya adalah variabelnya kita fungsikan di situ ya 0,1 0,3 itu 0,1 sampai 0,3 itu 50% sebenarnya sudah ada didapat di situ Pak sebenarnya. Makanya kemarin itu angka kenaikan upah minimum di 2023 angka kenaikannya kan di angka 7 sampai dengan 8,7% Pak. Nah kita nggak tahu nih kalau kita lihat sekarang inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus sekitar di angka 5,04 terakhir. Inflasi terakhir kan di 3,6. Nah, insya Allah kalau kita lihat nanti kalau kita masih terbayang-bayang dengan Permenaker 18 atau nanti dengan revisi PP 36 sambil kita mengkaji ini Pak Hari, Pak Jumur ya tentunya kita akan melihat data-data PDRB ini kan kenaikannya kan agak cukup selangit ya. Untuk Sumut aja nih sini kenaikannya 29,2%. Nah terus apalagi Jambi nih kenaikannya dari 2,9 juta ke 4,3 juta 43%. Karena kaya. Nah ya, ini kayanya kan dia kan dari sumber alam yang ada. Nah kita kan sektor yang bekerja di sana kan tidak semuanya di sektor sumber daya alam. Tapi yang punya kebun kaya raya. Tentunya Bapak Ibu harus kita pikirkan bersama.
Jumlah angkatan kerja kita kan sekarang 145 juta, pengangguran itu masih ada 7 juta Bapak Ibu. Yang harus kita patut pikirkan bersama bagaimana kesinambungan dalam hal penetapan upah ini harus kita tarik lurus, garis lurus ya, bahwa ini nanti seimbang dengan penyerapan tenaga kerja. Kalau data BKPM kita lihat sekarang dengan dana beratus triliun yang ada di BKPM, sekarang itu sudah tergambar penyerapan tenaga kerjanya sampai Juni 2023 itu sekitar 900.000 orang. Kita sih berharap nanti sampai di penutupan Desember ada 1,6 juta. Ini kan akan naik dari 2023 kemarin hanya 1,3 juta. Ini akan menjadi kalau 800 kali 2 kan 1,6 juta. Sekaligus juga kita menyumbangkan kaitannya dengan usaha-usaha UMKM. Kementerian Tenaga Kerja juga, Bapak Ibu kita lihat program tenaga kerja mandirinya terus aktif. Nah, ini kita tentunya ya gimana? Kalau 5% harusnya tuh 5,5 juta. Itu kita bareng-bareng. Kaitannya dengan kita kan harus juga kita melihat investasi yang akan masuk di Indonesia. Teman-teman kan pasti punya anak ya, punya cucu. Kita menginginkan juga bagaimana anak dan cucu kita ini nanti bisa dapat kerjaan yang sesuai dengan harapan mereka. Bapak Ibu, sekarang antara gaji SMA dengan S1 bedanya beda-beda tipis. Gaji anak-anak SMA dengan yang kerja di perusahaan itu gaji mereka rata-rata kan upah minimum provinsi tahun awalnya ya. Tapi antara begitu fresh graduate dan S1 itu bedanya di angka 600 sampai 700 ribu Pak kalau saya lihat. Benar itu kita. Ya, nah ini dia kemarin juga menjadi turun ke bawah semua Pak. Nih, kan kalau kita lihat Pak Arif gini, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu yang bisa dibayar upah minimum itu kan yang pekerjanya bekerja masa kerjanya kurang dari 1 tahun Pak. Sebenarnya itu. Nah, setelah 1 tahun harusnya dia menyelenggarakan yang namanya konsep penyusunan struktur dan skala upah. Sebenarnya kita tuh terlalu berat Pak untuk penyusunan struktur skala upah dengan adanya pola formula sederhana Pak. Pola formula sederhana di mana di situ kelas jabatannya dihitung sebenarnya bisa dibuat sedini mungkin Pak. Tapi kalau lihat saya survei, emang saya melihatnya agak gimana gitu ya Pak ya. Ini kalau saya berangkat ke kawasan industri karena saya orang lapangan seperti Bapak dan Ibu, saya pernah bekerja juga di pabrik masalahnya ya Bapak Ibu. Kalau kita melihatnya gini, saya tanya nih ke perusahaan ke warteg gitu ya. Di warteg berapa gajinya sekarang? UMP masa kerja 2 tahun, 3 tahun. Nah, yang agak saya di sini yang harus kita cermati pada saat dia pembuatan syarat kerja ya Pak. Pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, dia kan harus menunjukkan Pak formula penetapan struktur dan skala upah sebenarnya gitu ya. Struktur dan skala upah. Ketika ditunjukkan sih bagus Pak, ada semuanya. Oh ini yang jabatan antara grade 1 sampai grade 5 itu ada semua. Berdasarkan masa kerja, berdasarkan pendidikan, berdasarkan lainnya semua ada. Nah ini juga saya mau ngecek nanti ya berdasarkan apa-apa saja yang bisa divirtualkan dan bisa melalui aplikasi. Sekarang kalau dalam WLKP online, wajib lapor ke tenaga kerja perusahaan online, memang jumlah perusahaan itu lebih dari 450.000 Pak. Ketika kita suruh gambarkan di situ metrik struktur dan skala upah, semuanya punya. Struktur dan skala upah punya. Cuma saya nggak tahu ya kenaikan struktur dan skala upahnya di angka kenaikannya misalnya yang 1 tahun itu naiknya berapa rata-rata. Kalau kita rata-ratakan, kalau kemarin gamblang saya rata-ratakan itu ya, kita rata-ratakan di antara jumlah perusahaan 10 perusahaan gitu ya, kenaikannya emang di antara yang 1 tahun 2 tahun itu ya paling besar di angka sekitar 50 sampai dengan 75.000. Nah ini yang kenaikannya yang beda antara setahun dan 2 tahun. Nah emang sih saya tidak pungkiri masih banyak juga perusahaan yang belum menerapkan struktur dan skala upah. Dan kita juga harus cermati bahwa data yang ada di dalam LKP online itu jumlah perusahaan besar yang 450.000 tadi, itu perusahaan besarnya hanya 15% Pak. Nah, berarti yang 15% itulah yang harus kita benar-benar pelototin benar-benar apakah dia sudah melaksanakan struktur dan skala upah. Ini kan sebenarnya bagian tugasnya dari Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, Dewan Pengupahan Provinsi. Karena salah satu tugasnya dia adalah melakukan monitoring pengembangan sistem pengupahan. Itu sebenarnya Pak Daeng, Pak Jumur, Pak Arif. Nanti sambil usulan-usulan ini sebenarnya kita sudah meramu. Tentunya kan Bapak Ibu berharap tidak mau
nanti sama lagi dengan PP 36 karena kan 2023 kita sudah menerapkan sesuai dengan formula upah sebagaimana Permenaker 18 inflasi plus PE kalikan alfa itu kan diingat-ingat banget sama Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu. Nanti Desa Sebentar aja Pak. Ini berhubungan dengan LKS. Kan saya sama Pak Dede dengan LKS. sama Pak kita anggota Pak. Sama Pak. Tapi gini masalahnya Pak, itu kementerian memasukkan agenda ketika serap aspirasi dengan menjadi agenda rapat di LKS. Itu kan minta legitimasi namanya. Kalau kementerian punya program sendiri, ya sendiri aja nggak usah dibawa ke LKS. Kalau mau dibawa ke LKS, rapat dulu dengan LKS. Kami mau serap aspirasi nih, mau kementerian atau mau LKS. Kalau mau LKS, ayo sama-sama kita rumuskan. Jangan kemudian punya LKS, serap aspirasi LKS dibawa ke apa? Sendiri dibawa ke LKS. Kan gitu Pak. Logis nggak omongan saya ini? Kalau Ya, jadi jangan gini lah Pak, kita ini sama-sama. jangan ada dusta dan Iya. Surga Ya, dikit. saya tahu Ada lagunya loh itu. Iya, saya tahu hati Pak itu. Karena Bapak masih menjabat, pasti ngomongnya Pak harus bener. Tapi gua repot dengan gitu Pak. Tapi sekali lagi Pak, ini berubah lah itu era itu. Karena kalau enggak ya kita akan di jalan terus. Jadi yang kedua Pak, LKS ini juga Pak, itu kita rubah juga lah. Kalau sudah ada yang betul lagi, kita bicara yang lain lah, ya kan tentang upah, kita bicara wacana kan banyak Pak. Bukan kemudian memaksakan sesuatu, kemudian harus legitimasi gitu, wah itu pasti rusak. Pasti itu, makanya kita coba lah, kita ini orang berakal. Kita bisa mencari terobosan, ya kan gitu. Kira-kira pesanannya itu aja. Ya, insya Allah Tuhan kasih pertolongan buat kita. Amin. 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 Kalau otaknya sudah di apa namanya sudah di setir oleh oligarki udah mati lah semuanya. Amin. Baik Pak Arif, nanti kondisi yang apa yang diinginkan Pak Arif menjadi pencermatan di LKS Tripartit Nasional. Ya. Amin. Bicarakan khusus. Ya, 86 Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.